Halo semuanya, halo orang-orang baik. Saya kembali lagi dengan sebuah video baru. Selamat datang di kanal Kripto Maju. Hari ini kita akan membahas Bitcoin, altcoin, mata uang kripto, dan melakukan tinjauan umum pasar. Teman-teman, sebelum kita mulai videonya, saya ingin mengingatkan sesuatu. Di bagian deskripsi video yang sedang kalian tonton sekarang ada link pendaftaran untuk Bursa Max. Jika kalian membuka akun dan melakukan verifikasi identitas melalui link ini, kalian akan mendapatkan bonus $20 dan kalian juga akan mendapatkan hak untuk bertransaksi tanpa komisi, begitu saya katakan. Sekarang saya akan langsung masuk ke videonya. Teman-teman, di sini terjadi penurunan pada sisi Bitcoin. Seperti yang bisa kalian lihat, khususnya setelah level $117.000 ditembus, terjadi penurunan ke level $115.000. Dan di sini saat penurunan ini terjadi, penyempitan pada Bollinger Band, teman-teman, tampaknya terbuka ke arah bawah. Saya bilang tampaknya terbuka, bukan sudah terbuka. Karena kemungkinan besar ini adalah pergerakan palsu. Data dari Amerika Serikat sangat membingungkan. Karena kebingungan dari data-data ini, saat ini banyak aset berisiko mulai menunjukkan arah penurunan, harga-harganya mulai turun. Namun teman-teman, di sini saya ingin menjelaskannya langsung kepada Anda. Lihat data yang datang dari ACS ini tidak masuk akal, data yang tidak normal. Pengangguran telah meningkat di AS, teman-teman. Tingkat pengangguran meningkat bulan lalu. Dan pada saat yang sama, tingkat ketenaga kerjaan menurun. Tahukah Anda apa yang ditunjukkan ini kepada kita? Amerika Serikat sedang dalam masalah, dan untuk keluar dari masalah ini, mereka perlu menurunkan suku bunga. Tapi apa yang dikatakan Ketua Fed Powell, dia bilang saya tidak akan menurunkan suku bunga. Jika mereka terus tidak menurunkan suku bunga seperti ini, kemungkinan besar Amerika akan masuk ke dalam resesi. Dan mereka harus melakukan penurunan suku bunga yang sangat tajam. Saya pikir proses ini akan berakhir dengan penurunan suku bunga. Oleh karena itu, ketika penurunan suku bunga ini mulai terjadi, ketika penurunan suku bunga sudah dipastikan, saya memperkirakan bahwa setelah penurunan jangka pendek ini, pergerakan yang akan datang akan berupa kenaikan yang sangat tajam. Karena itu, teman-teman, saya ingin memperingatkan kalian, jika kalian menjual aset yang kalian miliki, kemungkinan besar kalian akan menyesal. Ketika kalian menjual koin atau aset yang kalian miliki, kalian bisa yakin bahwa pada akhirnya kalian akan menyesal, teman-teman. Karena memang ada pergerakan palsu di sini. Ada gerakan fake. Jika kita melihat Ethereum, ada penutupan harian di bawah 300-500 pada Ethereum. Di sini, seolah-olah sedang ditampilkan pemandangan yang mengerikan. Namun seperti yang saya sebutkan di sini, teman-teman, di sini sedang diciptakan sebuah pemandangan palsu, pemandangan fake. Dan di sini orang-orang sedang didorong ke dalam ketakutan. Apa yang akan terjadi di akhir proses ini? Saya mengharapkan kenaikan yang sangat tajam di akhir proses ini. Khususnya, saya memperkirakan akan ada kenaikan besar setidaknya hingga $4.000, teman-teman. Jika kita melihat PP Coin di sini, PP Coin saat ini sepenuhnya bergerak sejalan dengan bursa, teman-teman. Di sini juga telah dilakukan sebuah pergerakan palsu. Lihat, ini yang ditunjukkan kepada kita. Tren naik di PP Coin telah ditembus. Sekarang mereka ingin kita berpikir sangat buruk tentang PP Coin. Maksudnya agar kita berpikir seperti ini, teman-teman. Agar kita berpikir seperti ini, tren naik di sini sengaja ditembus. Telah terjadi penembusan ke bawah tren naik. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Hal yang harus kita perhatikan di sini, teman-teman, adalah bahwa pergerakan-pergerakan ini merupakan pergerakan palsu. Dan tujuannya adalah agar orang-orang menjual aset yang mereka miliki. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, kita berada di area dengan volume tinggi. Dan area ini adalah area support yang sangat bagus. Menjual di area ini tidaklah masuk akal, teman-teman. Kita justru mengharapkan pergerakan naik dari area ini, bukan penurunan. Itu yang ingin saya sampaikan. Jika kita melihat ke koin lain di sini, di koin lain juga terjadi pergerakan palsu. Lihat misalnya di Dogecoin seolah-olah area support utama telah ditembus. Semua itu adalah pergerakan palsu. Koin kami yang lain, Chilis, juga ditunjukkan telah kehilangan semua area dukungan. Namun saya ingatkan kawan-kawan, semua gerakan itu adalah gerakan palsu. Saya berbicara di sini dengan keyakinan penuh tentang diri saya sendiri. Dan di sini saya mengakhiri topik ini tanpa basa-basi lagi. Kalian juga, teman-teman, jika kalian merasa takut di sini, jika kalian merasa kesal dengan penurunan belakangan ini, jangan khawatir sama sekali. Saya pikir kita akan segera melihat skenario yang positif dan indah. Di sini saya mengakhiri video ini. Jika kalian belum mengikuti kami, silakan ikuti dan aktifkan notifikasi, teman-teman. Saya ingatkan Anda bahwa kami akan memberikan pembaruan harian bahkan di masa-masa sulit ini. Dan di sini saya mengakhiri video ini, teman-teman. Sampai jumpa, selamat tinggal.